Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nananya Merka dan saya Pak Ucup. Selamat datang di Wi-Fi Page. Nah, kali ini kita syuting di tempat dan lokasi yang berbeda. Kita syuting di salah satu server milik kita. Jadi ada yang penasaran server kita itu apa? Kita pakainya Mikrotik RB941. Zoom lah saya juga gear telu dan juga gear 3. Kita akan langsung upgrade menuju ke CCR Mikrotik yang hari ini mau kita review. Ini adalah Mikrotik CCR atau Cloud Core series. Ini tipenya berapa? CCR 1009 7G 1C 1S Plus. Oh iya. Nilai 9. Jadi kita mau mereview Mikrotik kita ini CCR 10009 7G 1C 1S Plus ya untuk tipenya, karena CCR 1009 ini ada banyak tipenya. Dan kita pilih tipe yang 1S Plus belakangnya. $500. Jadi CCR ini adalah sebuah Mikrotik yang benar-benar high end. Karena seri CCR itu tidak ada yang jelek ya, jadi pasti bagus. Dan ini seri yang cukup tinggi juga, enggak seri entry level CCR dan juga enggak seri high end CCR juga. Nanti kita akan coba lihat seperti apa bentuk dari CCR 1009 1S Plus ini. Kita akan mulai dari boxnya dulu. Boxnya seperti 1100 AX ya. Boxnya mirip. Terus kemudian boxnya sih sama ya, semua Mikrotik boxnya segini ya, berharap apa lah, karena harga 8 juta, harga 9 juta ya sama saja. Kita buka dulu seperti apa nih. Dalamnya seperti ini. Ada tutupannya ya, jadi safety sekali untuk keamanan dari boxnya. Ada langsung disambut dengan quick start guide yang ini tidak mungkin Anda jadikan sebagai tolak ukur ketika Anda mau mengkonfigurasi CCR, karena ini tidak akan berguna. Jadi kita akan buka. Saya sangat excited sekali mereview CCR karena ini harganya cukup mahal, dan kita akan Honda Beat upgrade dari RB941 ke CCR. Wah, warnanya putih. Warnanya putih, men. Ada warna lain nggak selain putih? Tidak ada, warnanya putih ya. Jadi warnanya putih. Ini CCR 1009 seperti ini bentuknya, minta tolong dipegang. Oke, ini bentuknya CCR. Untuk kelengkapannya di dalamnya ada ini micro USB to USB A female. Jadi ini untuk data atau apa ya, saya kurang ngerti juga. Terus di sini ada bracket mounting untuk menempelkan ke rak server seperti ini. Atau di rak atau di tembok. Terus kita juga dapat apa ini? Untuk buat kaki-kaki ini, Mas. Oh, untuk kaki-kakinya. Jadi untuk kaki-kakinya kita dapat. Terus yang pastinya kita akan dapat dua kabel power karena CCR ini dirancang memang benar-benar tidak mati. Jadi dia harus menyala sampai mati. Hisap. Jadi dia tidak akan mati, harus menyala sampai mati. Nah, harus menyala sampai mati. Jadi Mikrotik ini ditakdirkan untuk menyala sampai mati. Benar-benar apa? Saya akan singkirkan dulu, kita akan coba lihat bentuknya seperti apa. Dan juga port-port yang dipunyainya. Ini kita lihat dari struktur hardware-nya ya, dari arsitekturnya. Dia itu punya dua buah SMP yang dia combo ke salah satu port Ethernet di sini di ETH1. Port Ethernet-nya sendiri dia punya 7, semuanya gigabit. Tidak mungkin CCR tidak gigabit, gak on sejarah. Semuanya didompleng dengan hardware paling mutakhir dan kelas wahid dari Mikrotik. Ini tersambung ke satu semuanya. Jadi ini untuk SFP-nya yang combo ini dia nge-bridge ke port Ethernet nomor satunya, dan ini SFP-nya ada dua, 10G dan juga 1G. Jadi ini sangat besar sekali. Terus di samping kirinya ini ada port konsol juga. Seperti biasa, kalau ingin mengkonfigurasi skala jaringan skala besar dan aman, Anda akan mematikan Winbox-nya tentunya. Anda akan mematikan semua akses remote-nya dan hanya menyisakan di port konsol saja. Jadi Mikrotik ini, misalkan Anda pengen setting, Anda hanya bisa menyeting lewat port konsolnya saja. Jadi mirip-mirip Cisco lah. Terus kemudian ada tombol resetnya. Ini yang saya suka. Di CCR itu tombol resetnya di luar. Kalau di RB1100 AX, RB4011 tombol resetnya mungkin ada di dalam router boardnya. Jadi harus bongkar dulu. Dan itu malas ya. Menghapus garansi. Ora. So tahu. Enggak ya, itu enggak menghapus garansi karena memang tombol resetnya berada di dalam. Nah, terus kemudian di sini ada smart card, terus kemudian ada port USB di sini. Ini bukan untuk ngecas ya, fungsinya kalau nggak salah untuk data atau konfigurasi juga bisa. Terus di samping layar kirinya ini ada layar atau monitor indikatornya, ini yang spesial dari CCR
ya. Jadi dia punya di monitor indikator, dia berfungsi untuk menampilkan CPU, CPU bisa, resource. resource bisa ya. Terus ini apa ya? Tekstur ini berfungsi untuk angin-angin. Dari belakangnya Mas, kan ada 2 fan. Nah, di belakangnya juga ini ada 2 fan. Jadi memang dia itu benar-benar dirancang untuk harus menyala terus dengan suhu yang tidak tinggi. Terus powernya juga dia ada satu yang main, yang satu backup. Jadi dia bisa kita colokkan ke 2 power yang berbeda. Jangan ke satu sumber karena percuma aja. Satu sumber mati KB ya. Jadi ini untuk menancapkan ke 2 sumber listrik yang berbeda. Terus di belakangnya SD card, ada port micro SD juga. Ini fungsinya untuk kita menyimpan data, menyimpan resource dan yang lain-lain untuk CCR kita. Dan ini bentuknya seperti ini ya, CCR. Tertulis Cloud Core Router. Ini yang istimewa kawanku. Ini untuk instalasi skala jaringan yang satu kecamatan sangat besar dan masif. Kalau Anda misalkan satu rumah mau di setting pakai SDN ya juga bisa sih sebenarnya cukup ya. Tapi Anda terlalu mubazir, ini saja RP941 untuk satu kampung. Makanya kita mau upgrade ke CCR karena mungkin setelah ini server ini akan tambah usernya, amin. Kalau bodoh. Terbodoh. Oke, kita akan coba nyalakan Cloud Core Router 1009 dari Mikrotik ini. Seperti apa dalamnya? Kita gaskan. Oke, sebelum kita nyalakan, kita akan melihat spesifikasi dari CCR 1009 1S Plus ini. Jadi dia ini kita lihat spesifikasinya yang tertera di mikrotik.com. Ini tipenya ini ya. Arsitekturnya dia menggunakan tile. Jadi tidak menggunakan ARM. CCR itu rata-rata memang dia pakai tile sih, Cuk. Jadi dia tile tapi speknya sangat tinggi. Kita coba lihat CPU-nya ini ada 9 core. Bayangkan 9 core. Nah, Anda kayak itu Intel Xeon, Pak ya. Intel Xeon aja jarang-jarang yang 9 core ya. CPU nominal frekuensinya, kecepatan laju CPU-nya 1,2 GHz. Itu mungkin kalau untuk PC itu nggak kenceng, tapi kalau untuk sebuah mikrotik itu sangat kencang, ya. Terus kemudian dia router lisensinya bukan lisensi level 5, level 4 itu nggak level untuk CCR. Lisensinya level 6. Langsung level 6 dan size of RAM-nya untuk yang 1009S plus 1 ini Cuk, dia itu 2 GB. Ya, betul sekali. Kemudian storage size-nya dia kecil sebenarnya, tapi ini cukup besar untuk sebuah mikrotik, yaitu 128 MB. Untuk harganya sendiri di mikrotik.com terteranya $545. Ini sekitar berapa ya? 9 juta. Kalau ini sih beli 9 juta. Sekitar 9 juta ya kalau di Indonesia ya. Mungkin sekarang ketika video ini tayang akan ada perbedaan harga, bisa naik bisa turun karena mikrotik sekarang harganya naik semua ya. Kita akan coba nyalakan CCR-nya seperti apa dan bagaimana sih dalamnya CCR itu, dan ketika kita nyalakan monitor-monitor ini akan menjelaskan apa dan seperti apa. Kita akan coba nyalakan CCR 1009 1S Plus ini. Gaskan. Oke, kita akan nyalakan CCR-nya, kita akan tancapkan dulu. Set. Oke, dia mulai booting ya. Ini semua port Ethernet-nya dia akan nyala dulu. USR-nya juga nyala, powernya juga, LED indikatornya juga nyala. Ada suaranya tit seperti biasa Mikrotik. Nah, di sini ada tulisannya Mikrotik Starting Kernel. Ini adalah monitor yang ada di CCR 1009 ya. Jadi monitor ini berfungsi untuk tidak bisa untuk mengkonfigurasi sebenarnya, tapi kita bisa mengecek apa saja yang bisa berjalan di dalam Mikrotik ini. Nah, nih kita disuruh memasukkan username dan juga password. Yang pertama ya, Cep ya. Jadi bisa klik langsung saja karena username dan passwordnya kosong karena ini belum kita kasih konfigurasi, masih baru. Nah, ini kita bisa mengecek apapun ya. Ini interface, start slides, information slide. Ini nanti dia akan memunculkan berbagai macam indikator yang ada di dalam mikrotiknya. Nanti kita akan coba. Ini ada lock, ada reboot, ada reset configuration. Kita juga bisa reset melalui layarnya. Untuk touchscreen-nya ini memang karena ini bukan IPS atau touchscreen HP, ini touchscreen router, jadi memang agak gesturnya kita agak ditekan gitu ya. Ini cukup susah sih kalau jenengan yang terbiasa pakai iPhone yang klinyir gitu ya. Untuk kembalinya ke atas. Nah, jadi kita akan coba cek di tab interface. Nah, interface kita coba, kita akan cari. Di sini ada berbagai macam interface yang mau bisa kita monitor ya. Misalkan dari port Ethernet 1 sampai dengan 7, atau kita mau SFP-nya di sini ada dan bisa kita pantau langsung. Nah, di sini kebetulan ada Ether 2 yang sedang menyala.
Nah ini Ether 2 ADL indikator, dia berwarna hitam sendiri, menandakan bahwa dia tertancap atau ada yang tertancap di port Ethernet nomor 2-nya. Kita bisa pantau, kita bisa klik info. Nah di sini ada info yang ditampilkan, yang tertancap itu apa, MAC-nya berapa, dan ini rate-nya berapa gigabyte begitu ya. Atau kita bisa klik di bagian bandwidth misalkan. Nah kita bisa lihat bandwidth yang berjalan di dalam port Ethernet nomor 2-nya. Begitulah CCR kawanku. Ini berfungsi sekali sih. Misalkan kita mau memonitoring traffic berapa yang terguna gitu ya Job ya. Kalau misalkan dari monitornya, Mas. iya betul sekali, langsung dari monitornya Job. Untuk kembalinya gesturnya ke atas ya. Jadi dia akan back. Atau jenengan mau ngecek paket. Nah, di sini paketnya terlihat. Ini yang di Winbox juga akan terlihat sama persis seperti ini. Jadi ini kita dipermudah untuk monitoring interface atau traffic yang berjalan di dalam sebuah router mikrotik. Nah, untuk menampilkan semua informasi-informasi penting itu biasanya teman-teman yang pakai CCR biasanya kita akan pakai informasi slider. Jadi informatif slider ini akan memunculkan berbagai macam informasi, baik itu status CPU, terus kemudian traffic yang berjalan, traffic internet yang masuk. Kita bisa melihat di informatif slider. Nanti dia akan memunculkan agregat trafficnya berapa, RTX-nya. Ini kita tidak masukkan sumber internet ya, karena ini belum kita setting. Ya, tim mikrotik untuk memindahkan data dari server ini masuk ke sini perlu waktu. Kemudian agregat package nanti dia akan berubah sendiri sih. Kita tinggal aja. Iya, nanti dia akan berubah traffic apa yang sedang berjalan. Nah ini resource-nya jangan bisa lihat, storage-nya 82 MB dipakai, CPU-nya 0% karena memang nggak kita pakai. Memori yang terpakai ini atau memori yang ready 1800. Sistem uptime-nya dia menyala selama 4 menit. Jadi kita nyalakan. Yang dinyalakan. Betul sekali, router OS-nya pakai long term, masih router OS 6. Hold-nya ini banyak sekali informasi yang bisa ditampilkan oleh si layar dari CCR-nya. Dead time juga. Agregat trafficnya ini sudah mulai menyala lagi, jadi dia akan memunculkan terus informasi itu secara bergantian. Begitu ya lur ya. Itulah monitor yang ada di CCR. Sekarang kita akan coba buka Winbox-nya. Oke, sekarang kita akan coba cek di Winbox-nya ya coba ya. Ya. Di Winbox-nya kita coba buka Winbox. Ini kita sudah tersambung melalui port Ethernet nomor 2. Iya. ETH 2. Terus di sini kita coba masuk, di sini terbaca CCR 1009 1S Plus ya, masih pakai long term, masih pakai router OS versi 6. Jadi kita masuk aja, kita connect. Oke, di dalamnya kita coba buka interface-nya. Nah, di sini ada satu combo. Combo ini maksudnya kita bisa melalui port Ethernet, bisa melalui port SFP. Combo ini ya, maksudnya kurang lebih ya. Jadi Ethernetnya dia punya 7 total, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang satu combo. Ethernetnya totali ada 7, jadi ini semuanya gigabit dan dia bisa memuat bandwidth yang sangat besar karena CCR memang berfungsi untuk itu ya lur ya. Kemudian di sistem resource sebenarnya kita bisa sudah pantau juga di resource-nya melalui monitornya. Dan di sini Tiles GX CPU-nya 9, CPU load-nya 0%, dan jenengan bisa lihat sendiri free memorinya 1,8 MB. Total memorinya 2 GB ya, totalnya sekitar segitu. Lalu apalagi? Bandwidth test saya kira tidak usah ya. CCR kita bandwidth test itu kita sudah tahu hasilnya seperti apa lah, karena router ini memang benar-benar router high end, bukan router sembarangan. Jadi kalau misalkan bandwidth test hasilnya pasti bagus. Dia kira-kira kita ceritakan saja, kira-kira prediksi kita ini bisa mengkonfigurasi atau bisa memanajemen bandwidth sekitar besar 500 Mbps lebih, dan dengan user sebanyak mungkin satu kecamatan. Memang lebih satu kecamatan. 600 orang 700 mega masuk ke CCR. Itu pengalaman dari teman-teman yang pakai mikrotik Cloud Core Router series ya lur ya. 1009. Iya. 1009 itu bisa sekitar 600 orang dengan bandwidth internet 700 Mbps. Kenapa kok bisa 700 Mbps? Nah, karena port Ethernet-nya di sini banyak. Jadi kita bisa memasukkan sumber internet banyak Job ya. Melalui SFP-nya, melalui kombonya, melalui port Ethernet 1 sampai berapanya. Jadi misalkan 700 Mbps ya masuk. Saya yakin lebih dari itu bisa ya. 1 giga bisa ya? Bisa harusnya sih. Karena didukung dengan hardware yang sangat mumpuni. Jadi hardware-nya sangat bagus. Jadi itu saja kalau misalkan kita tes bandwidth
bandwidth-nya bisa sangat besar, kemudian manajemen kliennya sepengalaman kita 600 klien itu masih bisa tercover oleh CCR ini, dan itu lebih pasti masih bisa untuk CCR ini ya lur ya. Dan seperti itu saja mungkin review singkat tentang Mikrotik CCR ya. Jadi 1009 kalau misalkan kita tidak memperlihatkan detail ya sorry ya, karena memang ini tidak memungkinkan kondisinya. Dan ini CCR, apa yang harus kita cek dari CCR ya? Nggak perlu gitu. Nggak perlu. Nih 4000 RB masih kita perlu ya, 1100 di bandwidth test di CCR. Apa sih yang mau cek coy? Kamu hanya perlu kamu beli CCR yang berapa, tipe berapa, lah itu pasti kita sudah bisa menentukan oh kemampuannya paling semini. Karena sebelum kita membeli pasti mencari tahu Pasti dulu. mencari lagi, apalagi CCR gitu ya. Tapi ini kita memberikan bayangan CCR itu seperti apa dan fungsinya seperti apa, untuk apa dia, untuk manajemen klien bandwidth skala besar. Ya, jadi untuk skala kecil sebenarnya dia bisa-bisa aja, cuman Anda sangat eman-eman kalau misalkan pakai CCR. Nah ini rencananya nanti insya Allah kita akan pindah menggantikan 941 dan 750 GR3 yang ada di belakang Anda ini. Kita ganti dengan Cloud Core Router. Nanti kalau jenengan pengen melihat kita pergantian servernya seperti apa, nanti simak terus di Wi-Fi Pedia. Saya Nanya Mereka Dan saya Bang Ucup, ini Wi-Fi Pedia.